Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain, walam yubda bihamdillah, tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus barokahnya, putus, tidak bisa dibawa mati, hanya sampai di pinggir kubur. Kita ingin pertemuan kita pada pagi ini penuh dengan keberkahan insyaallah. Kita ingin semua langkah kaki kita bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali Rabbil. Majlis kita yang penuh dengan kebaikan orang-orang mulia ini menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, bernanah, berbau. Kalau kita tidak sebut salawat kepadanya, maka kita pun bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saminna, tidak diakui sebagai umat kami, umat Nabi, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada ulama, tidak sayang kepada orang tua. Ini semua jamaah sayang kepada anak-anak, betul? Saya percaya. Ustadz tahu dari mana? Anak-anak dibelikan balon. Kepada ulama kita semuanya hormat. Al-Maghfuri amat sangat ingin Ustadz Abdul Somad datang berkunjung ke pondok pesantren Hidayatul Tullab Al-Mas'udi, tapi ternyata ada yang lebih cepat dari keinginan. Ajal sudah mendahului, beliau mendahului kita, tapi beliau tetap dapat melihat kita hari ini dengan nyata insyaallah. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang melihat amal kita hari ini ada yarallahu amalakum, Allah yang melihat. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah melihat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang beriman menurut Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang dimaksud orang beriman, orang tua melihat amal anaknya. Al-Maghfurlah Kiai Haji Mas'udi, terang benderang dari alam barzah. Semua yang hadir hari ini, ibunya, ayahnya sudah meninggal. Mereka bersenang hati, berbahagia karena melihat anak-anaknya beramal soleh dalam majlis ilmu, majlis zikir pada hari ini. Insya yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Tullab Al-Mas'udi Al-Mukarram, Sahibul Fadilah Kiai Haji Wahyudi Mas'udi. Beliau ke Mesir tahun 2004. Saya sudah pulang 2002. Berbeda naik pesawat 2 tahun. Masalah tua, lebih tua saya. Masalah keilmuan, masalah pengalaman. Maka inilah bukti jamaah melimpah ruah. Ini tertunda penanaman tembakau gara-gara tablik akbar. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan jamaah. Hadir bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, Sahibul Fadilah Al-Mukarram, Dr. Kiai Haji
Ahmad Fauzi Tijani. Beliau sampai ke Mesir tahun 1996. Saya baru sampai 1998. Beda 2 tahun. Tapi wajah beliau baikkan. Doakan supaya kami bersama di Mesir, bersama di Pulau Madura, bersama pula nanti di surga. Jadi khairan di tengah kesibukan. Ini kalau saya sebutkan para kiai satu persatu, azan zuhur baru selesai. Para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, semua yang hadir. Mohon tak dapat menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa penghormatan. Semuanya insya Allah para kiai dimuliakan Allah, dipanjangkan Allah umur mereka. Keberkahan untuk kita semua insya Allah. Tadi malam sudah bertemu dengan Bapak Bupati Slamet Junaidi. Pagi ini ketemu lagi. Beliau malam ini baru tidur 1,5 jam. Itu maka tadi tidak memberikan kata sambutan. Karena khawatir tumbang. Beliau nggak ada ngomong, saya sendiri yang nambah. Kita doakan Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dan Ramil, Bapak Dandim, semuanya sehat walafiat, panjang umur. Usianya dipakai untuk menolong agama Allah. Di akhirat nanti mendapatkan payung karena mereka imamun adilun, pemimpin yang adil dan amanah insya Allah. Ustaz Abdul Somad tidak adil. Yang kiai disebut, yang bupati disebut. Kami ini bagaimana? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Rabbal. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, kita akan dibangkitkan hidup lagi. Bapak Ibu percaya? Terserah. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Neraka masih kosong. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita akan hidup lagi di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan, hembusan nafas, langkah kaki, hayutan tangan, detak jantung, bisikan telinga, kedipan mata. Siang ini, duha ini, pagi menjelang siang, insya Allah semuanya bisa kita pertanggungjawabkan dengan amal ibadah insya Allah. Sampai petang, sampai malam, sampai besok, bulan depan, sampai mati menutup mata, insya Allah kita semuanya istiqomah insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah. Sudah lama Abdul Somad tausiah, pagi ini ceramah di tengah sawah. Allahu Akbar. Selama ini sawah hanya dipakai menanam padi. Selepas itu musim kering tanam tembakau. Hari ini sawah dipakai untuk menanam amal soleh, bukan amal soman. Semuanya bernilai kebaikan. Ada yang tanahnya terpakai, kalau ada yang kebunnya tertunda. Mudah-mudahan itu pengorbanan untuk agama Allah. Sebagaimana memudahkan dakwah, dimudahkan Allah pula di padang mahsyar nanti insya Allah. Saudara-saudara kami dari TNI, dari Polri, dari Banser yang bertetes peluh keringat kepanasan. Panas Bapak Ibu. Yang bilang nggak panas, kipas angin di sebelah kanan. Semuanya panas, maka setiap tetesan peluh keringat akan bernilai kepada Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi. Keringat kami sebesar jagung Pak Ustadz. Sebesar jagung pun dibalas Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang tenang, adem, ayam, dingin. Yang mana? Yang tersisa. Tidak ada yang sia-sia. Lain kepala, rambut sama hitam, isinya macam-macam. Ada yang berprinsip, nggak penting panas, yang penting kelihatan wajah Ustadz dari ini yang di depan ini. Tapi bagi yang di belakang, bagi saya wajah Ustadz nggak terlalu penting. Untuk apa dekat kalau kepanasan kelihatannya hitam? Insya Allah pun berada,
semuanya mendapatkan barokah majelis ilmu. Malaikat turun dan malaikat hadir di majelis ilmu. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk memintakan barokah, taufik, ridha, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kalau ada majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, antuk, itu berarti rahmatnya sudah turun ke hati. Jadi kalau ada kawan, teman, sahabat tertidur di samping, itu berarti ngajinya sudah merasuk ke dalam kolbu dan hati yang paling dalam. Betul kata jamaah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren adalah benteng terakhir pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang kelompok Khawarij, datang kelompok Syiah, datang Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang Jabriyah, datang liberal, datang sekuler, datang komunis, datang ateis, benteng kita tetap ada. Pulau Madura akan tetap menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdul Somad sampai mati tetap akan datang ke Pulau Madura setahun sekali. Bagi saya Pulau Madura punya kenangan tersendiri. Setiap saya datang ke Pulau Madura, maka saya teringat tanggal 11 Rajab 18 ibu saya meninggal dunia. Maka setiap saya datang ke Pulau Madura, mengobati kerinduan saya, mengulang memori. Ada orang berkedura lagi, nanti pulang-pulang keluarganya meninggal lagi. Ini orang tidak beriman, ini orang tidak bertauhid. Kalau saya berpikir justru sebaliknya, setiap saya melewati penginapan tempat tablik akbar saya tanggal 18 Maret 2019, kemarin saya minta perlihatkan sama Sahibul Fadilah Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, mana tanah lapang tempat saya tablik akbar 2019 Kiai itu Usbar. Saya minta 15 menit karena hati saya sedang berduka. Ternyata saya tetap bisa bicara 1 jam. Kenapa? Karena doa saudara-saudara saya dari Pulau Madura. Di saat saya terusir, nggak bisa masuk, nggak boleh disebut nama tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya sedang berduka, saya sedang sedih, saya sedang dihujah yang menyambut saya dengan lautan manusia. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa Ustadz Somad ke Pulau Madura rutin tiap tahun? Jangan khawatir, jangan cemas, fitnah. Jangan sampai ada yang jawab, mungkin dia sudah punya cabang di sana. Ustadz Abdul Somad punya pengalaman tersendiri dan di Pulau Madura sahabat dalam perjalanan dakwah. Mudah-mudahan semua yang mengatur acara ini hingga terwujud, dia punya keluarga, punya anak-anak cucu keturunannya soleh dan solihah, punya harta, hartanya berkah, bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Belum menikah, semua yang hadir ini mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah. Kalau belum punya anak, mudah-mudahan diberikan keturunan penghafal Quran mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal. Umur boleh berakhir, harta hilang, kuasa melayang. Ada yang tetap tegak berdiri. Pondok pesantren Hidayatul Thullab Al-Mas'udi sampai hari kiamat tetap tegak berdiri insya Allah. Dari mana Ustadz yakin? Rumah sakit ada yang tutup, ruko diaris, tapi pesantren la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, milik umat, dijaga oleh umat, dijaga Allah Ta'ala sampai hari kiamat, mengalir pahalanya insyaallah. Yang mewakafkan tanahnya pesantren Hidayatul Thullab Al-Mas'udi, santrinya dari mulai TK sampai SMA, sanawiyah, pondok pesantren, ada yang luar biasa. Apanya yang luar biasa?
bebas biaya uang sekolah. Allahu Akbar.